Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita kembali bertemu dalam acara Menerima hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya harapkan semangat kita tidak akan pernah luntur. Terus menerus kita mau belajar firman Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita membuka acara kita dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk terus-menerus kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu sangat penting Tuhan, yang akan mendewasakan kami dan akan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah masih ada waktu esok. Sekali lagi saya ulangi, topik yang akan kita bahas dalam edisi menerima kali ini adalah masih ada waktu esok. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kisah seorang Kristen yang sangat menarik sekali, di mana orang ini selalu menolak kehadiran Roh Kudus untuk diam di dalam hatinya. Nah, ketika orang Kristen itu masih kanak-kanak, Roh Kudus mendatanginya dan dia bertanya kepadanya, "Bolehkah aku masuk untuk tinggal di dalam hatimu?" Itu kata Roh Kudus. Kemudian orang Kristen itu yang masih anak-anak itu menjawab, "Aku masih anak-anak, aku masih terlalu muda, masih ada waktu esok." Lalu Roh Kudus pergi dengan sedihnya. Nah, kemudian orang Kristen itu bertumbuh dari anak-anak menjadi seorang remaja. Kembali Roh Kudus datang dan menawarkan apakah dia boleh tinggal di dalam hatinya. Kemudian orang Kristen itu yang sudah remaja, dia katakan, "Aku masih remaja, aku ingin menikmati kenikmatan dunia, aku masih belum puas sekarang. Coba berikan aku waktu untuk aku menikmati terlebih dahulu kenikmatan dunia. Masih ada waktu esok." Jawab orang Kristen tersebut. Kemudian Roh Kudus kembali meninggalkannya dengan hati yang sedih, karena dia sudah menawarkan yang kedua kali untuk tinggal di dalam hatinya, tetapi selalu ditolak. Nah, kemudian si orang Kristen itu beranjak menjadi dewasa, dari remaja menjadi seorang pemuda, dan dia sudah akan memasuki hari pernikahan dengan istrinya. Ya, setelah itu dia berpesta karena merupakan hari pesta pernikahannya, dan Roh Kudus itu kembali datang kepada orang Kristen tersebut yang saat itu lagi merayakan pesta pernikahan. Roh Kudus menawarkan hal yang sama, "Bolehkah aku masuk untuk tinggal dalam hatimu?" Kemudian orang Kristen yang sedang merayakan pernikahan itu mengatakan, "Jangan dulu, aku masih ingin menikmati kebahagiaan pernikahanku. Aku baru saja menikah, masih banyak kesempatan yang lain, masih ada waktu esok." Nah, mendengar jawaban daripada si orang Kristen tersebut, kembali Roh Kudus merasa sedih dan meninggalkan si orang Kristen tersebut. Nah, orang Kristen tersebut setelah menikah, kemudian dia tumbuh kembali menjadi dewasa muda. Dia bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat dia sudah menjadi dewasa dan sedang menjadi seorang yang bekerja giat untuk mengumpulkan uang dan materi, Roh Kudus kembali datang kepada orang Kristen tersebut. Kemudian dia menanyakan
pertanyaan yang sama. Bolehkah aku masuk untuk tinggal di dalam hatimu? Orang Kristen yang sudah menjadi dewasa muda dan waktu itu sedang giat-giatnya bekerja, kemudian menjawab, aku sekarang sibuk sekali bekerja. Tidak ada waktu untuk aku untuk menerima engkau diam di dalam hatiku. Biarkan aku menikmati dahulu waktu-waktu di mana aku menikmati hasil pekerjaanku. Kemudian dia lanjutkan, masih ada hari esok atau masih ada waktu esok. Roh Kudus sudah berulang kali ditolak, sehingga dia juga dengan sedihnya meninggalkan orang Kristen tersebut yang sudah menjadi dewasa muda, yang tetap menolak kehadirannya di dalam hati orang tersebut. Dan akhirnya ketika orang Kristen tersebut mencapai masa tua, di mana dia sudah tidak berdaya lagi, sudah sakit-sakitan, Roh Kudus kembali datang kepadanya. Bolehkah aku masuk untuk tinggal di hatimu? Nah, orang Kristen yang sudah tua umurnya, dia katakan, aduh, sekarang aku sudah tua. Aku sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada tenaga yang dapat aku berikan karena aku sudah kehabisan daya. Dan aku harapkan masih ada waktu esok bagiku. Tetapi keesokan harinya orang Kristen tersebut meninggal dunia. Dan Roh Kudus hanya bisa berkata, sudah terlambat. Ketika masih kuat-kuatnya orang Kristen tersebut, dia menolak kehadiran Roh Kudus. Dia tidak mau Roh Kudus masuk ke dalam hatinya dan tinggal di dalam hatinya. Pada waktu yang masih muda, ia juga bersikeras menolak Roh Kudus untuk tinggal di dalam hatinya sampai ketika dia sudah tidak berdaya dan tinggal menunggu kematian, dan dia berharap masih ada waktu esok, tetapi ternyata waktu itu sudah tidak ada lagi dan dia harus meninggalkan dunia ini. Dan semuanya serba terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita harus punya hikmat, berpikir, jangan menyia-nyiakan masa muda kita. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih muda, mari biarkan Roh Kudus untuk masuk dan tinggal dalam hati kita, memimpin hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang baik, hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai masa mudamu terbuang sia-sia dengan hal-hal yang bersifat fana, hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal duniawi. Kita harus ingat senantiasa kepada Tuhan pada masa muda kita. Karena itulah waktu di mana tenaga kita masih kuat, tenaga kita masih penuh. Firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan, ingatlah akan penciptamu kepada Tuhan pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang, di mana kita sudah tidak dapat lagi menikmati kesenangan. Karena tubuh kita yang lemah, sudah tidak berdaya lagi. Jadi firman Tuhan memperingatkan kita, selagi masih muda, mari kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, dan kita boleh melayani Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mendengarkan tawaran Roh Kudus, jangan keraskan hatimu.
Bukalah hatimu dan biarkan Roh Kudus untuk masuk dan tinggal dalam hatimu. Supaya kita tidak menyia-nyiakan masa hidup kita. Kita boleh melayani Tuhan selagi kita masih kuat. Kita boleh mengikuti pimpinan Roh Kudus atas hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi bermakna. Hidup kita boleh senantiasa melayani Tuhan. Sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kami, agar kami tidak menyia-nyiakan masa muda kami, tetap melayani Tuhan selagi masih muda, sampai Tuhan memanggil kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.